Baik, teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kepada topik cara mencari judul penelitian dengan mudah dan tepat. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan supaya dapat memperoleh judul penelitian secara mudah dan tepat. Yang pertama adalah dengan memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Jadi lingkungan di sekitar kita, baik itu kondisi yang terjadi di masyarakat atau kita berdiskusi dengan teman, dengan dosen, dengan orang tua tentang apa yang menarik diteliti sesuai dengan di mana kita kuliah, artinya sesuai dengan prodi saudara kuliah. Jadi dengan berdiskusi, saudara nanti akan menemukan permasalahan yang mungkin terjadi atau mungkin saudara ketahui dari hasil diskusi tersebut. Yang kedua adalah dengan eh, membaca. Membaca artinya kita menelusuri bacaan-bacaan, baik itu dari buku-buku, buku teks waktu kuliah, atau dari jurnal-jurnal yang telah diterbitkan atau hasil penelitian daripada orang-orang. Kemudian yang ketiga, saudara dapat melakukan googling, artinya saudara berselancar di Google mencari topik-topik yang mungkin telah pernah dilakukan orang. Nanti kita akan mencari celah daripada penelitian yang belum dilakukan orang dengan permasalahan yang ada. Jadi mungkin saudara punya permasalahan tentang bagaimana perilaku eh, pelayan bank terhadap nasabah. Tapi saudara bisa melihat penelitian-penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan orang dengan melakukan searching di Google. Kemudian yang keempat, kita memikirkan apakah topik ini penting. Penting ini tentu ditinjau dari dua segi. Yang pertama, apakah topik ini dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dihadapi artinya masalah yang akan kita pecahkan di dalam penelitian. Yang kedua, untuk tingkat kepentingan ini, apakah kontribusi penelitian ini ada terhadap pengembangan ilmu. Khusus untuk yang pertama, kepentingan pertama ini banyak digunakan pada penelitian-penelitian di S1 ya atau di tingkat sarjana. Bahwasanya apakah topik yang akan kita angkat ini dapat memecahkan permasalahan yang sedang kita teliti tersebut. Sedangkan untuk kontribusi terhadap keilmuan ini eh, digunakan pada penelitian-penelitian di tingkat lebih lanjut, yaitu tingkat doktoral atau tingkat PhD atau tingkat doktor. Kemudian yang kelima, kita berpikir bagaimana menyusun topik yang akan dilakukan dari masalah yang telah kita temukan tersebut. Oleh karena itu kita harus membaca, menganalisis topik-topik yang telah dilakukan atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan ini. Jadi kita lihat bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan orang berhubungan dengan masalah yang kita hadapi ini. Kemudian kita harus berpikir yang keenam, harus berpikir bagaimana cara melakukan penelitian tersebut. Jadi di sini kita bagaimana cara mendapatkan datanya, apa metode penelitiannya, kemudian apa pendekatan yang digunakan, kemudian setelah itu apa alat pengolah datanya dan bagaimana menganalisisnya. Kita harus bisa menentukan
bagaimana kita menyusun topik ini dengan memperhatikan bagaimana cara kita melakukan penelitian itu. Kemudian juga mempertimbangkan waktu. Nah, ini penting ya, karena saudara-saudara punya keterbatasan waktu kalau saudara di kampus. Nah, misalkan kalau penelitian itu untuk S1 normalnya hanya adalah 4 sampai 6 bulan. Nah, kalau topik yang saudara pilih ini katakanlah terlalu luas, mungkin datanya sulit, ya tentu menyebabkan waktu yang waktu yang lama, sehingga ini akan berpengaruh terhadap jangka waktu pendidikan saudara. Juga berpengaruh dengan nanti keuangan dari orang tua. Kemudian setelah kita pertimbangkan waktu, maka kerjakan pemilihan judul tersebut. Artinya saudara sudah mulai memilih judul tersebut, ya. Nah, ingat dalam pemilihan judul itu katanya tidak lebih dari 15 kata. Nah, jadi judul yang baik itu tidak lebih dari 15 kata, kemudian ringkas, padat, mudah dipahami. Artinya judul yang kita buat itu tidak menimbulkan makna yang berbeda atau tidak menimbulkan makna ganda di pikiran pembaca. Jadi gunakanlah kata-kata yang tepat, kata-kata yang tidak memiliki makna ganda. Nah, jadi misalkan ada kata dipahami oleh si A dengan pemahaman yang lain, kemudian dipahami pula oleh si B dengan pemahaman yang lain. Nah, jadi hindari penggunaan kata-kata tersebut. Nah, jadi silahkan dikerjakan bagaimana cara menyusun pemilihan judul ini dengan baik. Nah, misalkan, dan lagi yang ketiga, judul yang baik itu adalah menggambarkan variabel daripada penelitian yang akan kita lakukan. Nah, jadi terlihat di sana variabel apa yang akan kita teliti. Nah, misalkan begini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di perusahaan titik-titik. Nah, ini kan terlihat faktornya. Nah, ada faktor, ini terlihat variabelnya. Ada variabel dependen dan ada variabel independennya. Yang independennya yang mana? Itu faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian yang dependennya adalah faktor-faktor kepuasan kerja itu sendiri. Nah, jadi di sini ada tergambar variabelnya. Nah, ada variabel independen yaitu faktor-faktor mempengaruhi kepuasan kerja, dan ada variabel dependen yaitu kepuasan kerja itu sendiri. Ya, baik, itu saja saudara-saudara sekalian, para pecinta metode penelitian. Ada 8 langkah untuk kita menemukan judul penelitian yang baik dan tepat. Terima kasih. Kalau rasanya ini bermanfaat, silahkan subscribe, disukai atau di like, dan kalau saudara juga manfaatnya untuk orang lain masih ingin dikembangkan, silakan di-share kepada orang lain. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.